K-pop telah menjadi fenomena global. Musik, visual, dan idola yang karismatik berhasil menyatukan jutaan orang di seluruh dunia. Tapi, di balik fanatisme dan cinta mendalam terhadap idol, tersimpan sisi gelap yang jarang disorot, cancel culture. Dalam dunia digital yang bergerak cepat, satu kesalahan baik nyata maupun sekedar dugaan bisa memicu gelombang penghakiman kolektif. Apakah ini upaya menegakkan keadilan atau sebuah bentuk baru dari kekerasan digital yang berdampak panjang? Lisa Nakamura mengatakan, cancel culture adalah bentuk boikot budaya, biasanya dilakukan secara daring yang ditujukan kepada orang-orang yang telah membagikan opini atau melakukan tindakan yang dianggap bermasalah atau menyinggung. Dalam dunia K-pop, ini dapat terlihat melalui unfollow massal, penyebaran tagar cancel, hingga penarikan dukungan terhadap idol yang sebelumnya dielulukan. Dalam banyak kasus, ini bukan lagi soal benar atau salah, tapi cerminan emosi kolektif fandom. Loyalitas berubah menjadi bentuk kontrol, kesalahan kecil, rumor tak terbukti, atau perbedaan nilai bisa berujung pada tekanan sosial yang luar biasa. Ada yang udah terbukti, ada yang nggak terbukti kan. Kalau dalam tadi pandangan apa ada dua, keadilan sosial dan kekerasan digital. Kalau menurut sudut pandang saya itu bisa kedua-dua. Kalau keadilan sosial, jika mereka benar-benar melakukan sebuah kesalahan, kejahatan itu tadi, ya saya rasa itu mereka mendapatkan sebuah sanksi sosial. Mereka diboikot untuk tidak lagi tampil sebagai public figure, karena kan memang public figure itu kan dituntut menjadi manusia akuntabilitasnya yang baik kayak gitu. Sedangkan untuk kekerasan digital, nah jika itu berdampak pada seseorang yang masih belum terbukti dan kita melakukan cancel culture tadi, itu biasanya ya kita sebut sebagai kekerasan digital, karena kita akan membuli habis-habisan, mendoxing mereka gitu ya, mengomentari hal-hal yang membawa tekanan psikis bagi si orang itu. Kebenarannya dalam fenomena cancel culture tadi, saya rasa kita harus bersikap netral. Dimana kalau dari teori si Jürgen Habermas kan dia mengatakan bahwa ada ruang digital publik. Ruang digital publik itu salah satunya ya media sosial tadi. Jadi kita di ruang digital publik tadi harusnya tetap bersifat dan beradab yang baik ya. Dimana kita harus bisa dulu melihat sudut pandangnya apakah sudah terbukti kebenarannya. Kalau belum terbukti ya kita tunggu dulu dari hukum, baru kita bisa tarik kesimpulan bahwa si X itu melakukan kesalahan. Kedua, kita nggak boleh nyebarin rumor-rumor yang membuat orang lain itu menjadi membuli juga si X tadi ya, pelaku tersebut. Dan juga kita harusnya bersikap bijak ya, apalagi di media sosial. Cancel culture itu jika dipandang dari sudut pandang kekerasan digital itu membawa dampak negatif sampai berakibat kehilangan nyawa. Jadi walaupun seseorang, ya kita harus bersifat empati ya. Terakhir itu harus bersifat empati, dimana kita juga harus berpikir bahwa jika seseorang itu belum terbukti melakukan sebuah kesalahan, kita alangkah baiknya kita mendukung si yang melakukan sebuah kesalahan, membenahi diri untuk melakukan sebuah perubahan ke dalam diri dia yang lebih baik lagi. Jadi ya kita harus bersikap bijak lah intinya dalam bermedia. Untuk memahami persepsi publik terhadap fenomena ini, kami melakukan survei daring terhadap 118 responden. Menariknya, 94,9% dari mereka mengidentifikasi diri sebagai penggemar K-pop. Artinya, mereka tidak sekedar mengamati, mereka terlibat secara emosional. Sebagian besar mengaku mengetahui cancel culture, dan 33,1% lainnya mengikuti isunya secara aktif. Hanya 5% yang tidak mengenalnya, menunjukkan betapa kuatnya cancel culture melekat dalam ekosistem digital K-pop. Terkait pandangan, 56,8% menganggap cancel culture bisa menjadi bentuk keadilan sosial. Namun 27,1% masih ragu dan 16,1% tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa meskipun banyak yang mendukung, tetap ada keraguan terhadap etika dan dampaknya. Dalam keterlibatan, 61,9% hanya berpartisipasi pasif. Mayoritas juga percaya bahwa cancel culture sangat berdampak terhadap kehidupan pribadi seorang idola.
Tapi saat ditanya secara umum, 62,7% menjawab cancel culture perlu dilihat berdasarkan konteksnya. Tidak semua cancel culture berdiri di atas dasar yang sama. Dalam beberapa kasus, pembatalan sosial terjadi karena kesalahan yang terbukti nyata, seperti kasus Seungri, yang terlibat dalam skandal Burning Sun, dan dinyatakan bersalah melalui proses hukum. Namun, ada pula kasus seperti Sujin, mantan anggota G-Idol, yang dituduh melakukan bullying di masa sekolah berdasarkan tuduhan anonim. Tanpa adanya bukti hukum yang kuat dan di tengah tekanan publik yang terus membesar, Sujin akhirnya memilih untuk mundur dari grup. Kisah ini menunjukkan dua sisi cancel culture, sebagai bentuk tuntutan keadilan sosial sekaligus potensi ketidakadilan baru saat proses penghakiman dilakukan tanpa dasar yang kokoh. Di antara tuntutan untuk menjaga moralitas, ada luka-luka psikologis yang mungkin tidak pernah sepenuhnya pulih. Cancel culture di dunia K-pop bukan hanya soal salah dan benar, ini adalah cerminan bagaimana kekuasaan bekerja dalam masyarakat digital. Michelle Vogel menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya hadir dalam bentuk hukum atau lembaga, tapi juga tersebar dalam wacana, opini, dan cara kita saling mengawasi. Di media sosial, publik memiliki kekuatan besar untuk membentuk narasi, menjatuhkan reputasi, dan menetapkan standar moral. Dalam konteks ini, fandom dan netizen memainkan peran sebagai panoptikon digital, yaitu mereka terus mengamati, mengontrol, bahkan menghukum idola dari balik layar ponsel. Vogel menyebut ini sebagai kekuasaan yang bekerja lewat normalisasi, yang membuat individu berperilaku seolah selalu diawasi karena takut dihukum oleh masyarakat. Itulah yang terjadi dalam cancel culture hari ini. Menuntut akuntabilitas itu penting, tapi ketika kritik berubah menjadi penghukuman dan ruang klarifikasi tertutup rapat, maka yang kita hasilkan bukan keadilan, melainkan trauma. Idola bukan hanya produk hiburan, karena mereka juga manusia dengan ruang tumbuh dan hak untuk dipahami. Media sosial adalah ruang ekspresi, bukan ruang penghakiman. Fandom adalah komunitas, bukan arena penghakiman massal. Dalam dunia yang bergerak cepat, mari kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah reaksi kita membawa kebaikan atau hanya memperpanjang luka? Cancel culture mungkin tidak sepenuhnya bisa dihilangkan, tetapi kita selalu bisa memilih untuk lebih sadar, lebih bijaksana, dan lebih berempati. I really don't know why, but I don't blame it on anyone or any environment. It's just, I think it was just in me. But now I'm just accepting how imperfect life and how imperfect I am, and trying to just find things that can help me become as close as to that perfection as I think of. Yes. And just, just going with the flow, I guess.